Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, subuh ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita di bab akhir tentang sunnah-sunnah hayat. Kemarin sudah dijelaskan, diantaranya adalah duduk iftiros dan juga duduk tawarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhiri at-tawarruku wa huwa mislul iftirashi illa annahu yafdi bi waraqihi ilal ardi wa yaj'alu yusrahu min jihati yumnahu. Wa hadhil kaifiyatu qad thabatat fis sahihaini. Wa fil akhiri, dan adapun pada duduk tahiyat akhir, sunnahnya adalah at-tawarruku, yaitu duduknya duduk tawarruk. Wa huwa, apa itu duduk tawarruk? Mithlul iftirashi, seperti duduk iftiras. Illa, kecuali annahu, bahwasanya duduk tawarruk, yafdi, yaitu meletakkan, biwarokihi, punggung daripada kaki, ilal ardi, ke tanah, wa yaj'alu yusrahu, dan dia jadikan kaki kirinya, min jihatil yumnahu, dari arah sebelah kanannya. Jadi artinya dimasukin kaki kirinya ke arah sebelah kaki kanannya, sebagaimana yang udah kita lakuin kayak begitu, ya. Wa hadhil kaifiyatu, adapun cara-cara ini, qad thabatat, sungguh telah terdapat atau telah ditetapkan, fis sahihaini, di dalam dua kitab hadis yang sahih, Bukhari Muslim. Itu diantaranya. Sekarang apa perbedaannya penggunaan antara duduk tawarruk dengan duduk iftiras? Ya, boleh nggak duduk tahiyat akhir kita gunakan duduk duduk iftiros, duduk tahiyat awal kita gunakan duduk tawarruk? Kalau ditanya semuanya boleh aja. Kenapa? Karena ini adalah semua perkara sunnahnya sunnah hayat, tapi beda dengan pahala dan yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat dengan sesuai aturannya. Wa wajhul farqi, adapun arah perbedaan, bainal julusil akhiri wa ghairihi, antara duduk akhir, duduk tahiyat akhir, dan juga duduk yang lainnya. Apa perbedaannya? Annal julusal awwali, sesungguhnya duduk tahiyat awal, khafifun, adalah duduk yang ringan. Kenapa dikatakan duduk tahiyat awal itu duduk yang ringan? Walil musalli, karena buat orang yang sholat, ba'da julusil awal, setelah dia melakukan tahiyat awal, harokatun, ada gerakan setelahnya. Karena setelah dia tahiyat awal, dia bakal naik ke rakaat ketiga, ada gerakan, maka duduknya adalah duduk yang ringan. Pannasibun, maka yang cocok, ayyakuna, hendaklah ada, ya, maka yang cocok buat orang yang duduk pada tahiyat awal, karena setelahnya itu ada gerakan, ayyakuna, hendaklah ada duduknya itu ala hayatil mustaufizi, yaitu dalam keadaan yang tidak tetap. Kalau orang duduknya tahiyat awal, karena setelahnya dia bakal bergerak,
karena setelahnya dia ada gerakan untuk melakukan rakaat yang berikutnya, maka yang paling tepat, yang paling cocok, maka bukan wajib, panasib disebutnya di sini, panasib, yang cocok, yang pantas adalah keadaan atau duduk yang tidak tetap. Kenapa? Karena orang duduk tahiyat awal, duduk iftiros itu lebih gampang dan lebih mudah buat dia melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Apakah dia bangun untuk rakaat ketiga dan lain sebagainya. Bi khilafil akhiri, berbeda dengan duduk tahiyat akhir atau duduk terakhir. Palaisa ba'dahu amalun, maka tidak ada setelah duduk tahiyat akhir amalun, perbuatan yang lain, baik buat berdiri atau buat sujud sahwi. Ya. Panasibun, maka yang cocok, ayyakuna, hendaklah ada, ala hayatil mustaukiri, yaitu keadaan yang tetap, keadaan yang mantap. Kenapa? Karena setelah dia duduk, dia nggak bangun, dia nggak sujud sahwi, maka langsung salam. Makanya bedanya di situ jamaah. Kalau kita udah tahiyat akhir, kan harusnya duduknya duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk. Tapi karena kita setelah tahiyat akhir ingin melakukan sujud sahwi, maka jangan duduk tawarruk, duduknya duduk Kenapa? Karena ada amalan, ada pekerjaan, ada perbuatan yang bakal dilakukan lagi. Coba jamaah, kalau kita udah duduk tawarruk, udah kaki pantat kita udah duduk di atas tanah, ya, untuk bangun aja lebih berat, lebih susah. Makanya disunahkan untuk duduk iftiros. Gitu doang udah, ya. Segala sesuatu apapun perbuatannya. Makanya di sini dikatakan juga nih bahwa wa'lam, ketahuilah, annal masbuko, sesungguhnya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, mau ketinggalannya 1 rakaat, mau 2 rakaat atau mau berapa rakaat, ya jelisu muftarishan, hendaklah dia duduknya duduk iftiros, imamnya duduk tahiyat akhir, imamnya duduk tawarruk, makmum duduk iftiros. Kenapa? Karena dia bakal bangun. Jadi bukan menyocokkan daripada si imam, tapi kita menyocokkan kepada keadaan sholat kita. Kan begitu jamaah. Kita menyocokkan daripada sholat kita, bukan menyocokkan sholatnya si imam. Nah, imam habis tahiyat akhir dia bakal salam, sedangkan makmum masbuk setelah tahiyat akhir buat imam, dia bukan tahiyat akhir buat makmum masbuk, tapi akan menambahkan gerakan. Atau selain itu, wakaza sahi, begitu juga orang yang kelupaan. Ada yang dilupain. Makanya orang kalau ada sesuatu yang lupa, dia bakal apa? Naik untuk menambahkan rakaat atau bahkan melakukan sujud sahwi. Umpama nih jamaah, boleh nggak kira-kira begini nih? Saya nanya nih, kalau seandainya imam lupa untuk kunut. Kunut termasuk adalah sunnah hayat, sunnah ab'ad, yang manakala ditinggalkan itu sunnah ab'ad, disunahkan untuk sujud sahwi. Umpama nih imam lupa untuk melakukan kunut pada waktu sholat subuh, Allahu Akbar, nih imam udah ngeletakin di jidat di tanah. Kita udah tegur nih Pak, subhanallah. Kalau perempuan negornya dengan tepuk tangan, ya tepuk tangannya bukan begini Bu, begini tepuk tangannya. Kalau tepuk tangan begini berapa gerakan itu? Nanti batal, ya. Begini tepuk tangannya, begini aja. Udah ditegur tuh imam tetap sujud, ya. Jangan bangun tuh imam. Kalau imam bangun lagi dari sujudnya buat melaksanakan kunut, batal sholatnya imam. Kenapa? Karena dia mengejar yang sunnah, meninggalkan yang rukun. Sujud rukun daripada rukun sholat. Kunut sunnah daripada sunnah ab'ad. Maka jangan dia bangun. Kalau dia bangun, batal. Nah, buat kita makmum bagaimana? Yang afdol, yang paling baik, ikutin gerakannya imam. Yaitu apa? Tinggalin kunut, kita langsung sujud.
Kan begitu. Oh saya nggak mau Ustadz, saya pengen kunut juga. Ya kalau dia pengen kunut juga, niat mufarokoh, memisahkan diri kepada imam. Boleh silakan begitu. Tapi yang afdol ngikutin imam. Saya mau mengambil pendapat yang pertama, yaitu ngikutin imam. Imam ninggalin apa tadi? Kunut. Nah kita juga makmum ninggalin kunut. Kan harusnya disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi ini imam lupa juga, habis dia tahiyatul tahiyat akhir langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena dikelupaan juga. Nah, kita buat makmum, kita nih makmum, boleh nggak sujud sahwi? Boleh, nggak apa-apa. Walaupun imamnya tidak mengerjakan sujud sahwi karena dia kelupaan juga, kita sebagai makmum boleh sujud sahwi. Malah berterima kasihlah itu imam, karena apa? Dikurangin bebannya. Harusnya dia bertanggung jawab kekurangan makmum, tapi makmum menyempurnakan sholatnya sendiri dengan melaksanakan sujud sahwi sendiri. Kan begitu. Nah makanya pertanyaan begini jamaah, pertanyaan saya, bagaimana caranya? Harusnya dia duduknya yang paling afdol, duduknya duduk apa? Duduk iftiros di situ. Makmum. Umpama nih imam karena dia lupa, dia udah duduk tawaruk. Kalau kita udah duduk tawaruk, ingatnya apa? Salam. Udah langsung salam. Tapi kalau kita duduk tahiyat akhir karena duduknya iftiros, kita ingat bahwa kita akan melakukan sujud sahwi. Kalau seandainya begitu, makmum lebih afdol gimana? Duduk iftiros. Karena setelahnya dia tahiyat akhir, dia pengen melakukan sujud sahwi. Di situ jamaah maksudnya. Ya, jadi yang dikatakan antara perbedaan duduk tawarruk dengan duduk iftiros adalah manakala setelah melaksanakan tahiyat akhir tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan, tidak ada kelakuan yang akan dilakukan setelah duduk takhir kecuali salam. Maka duduklah tawarruk. Tapi walaupun dia berada di tahiyat akhir akan melakukan sesuatu gerakan, perbuatan, maka disunahkan buat duduk iftiros. Jelas ya? Paham Pak Bu? Yang kedua begini jamaah. Di kitab ini nggak ada. Fathul Mu'in adanya. Nanti begini, kalau seandainya kita tahiyat akhir harusnya kita pengen sujud sahwi, kelupaan, duduknya duduk tawarruk. Harusnya kapan? Duduknya apa? Duduk kita tahiyat akhir nih. Cuma kita pengen melakukan sujud sahwi. Kelupaan. Dia duduk iftiros. Duduk tawarruk. Kan harusnya duduk iftiros. Udah keburu duduk tawarruk. Bagaimana? Boleh nggak ditukar, diganti, dirobah. Dari duduk tawarruk, diperubah pengen duduk iftiros. Kalau dibilang boleh, boleh silakan. Nggak apa-apa. Tapi dengan syarat jangan sampai memindahkan, sekali lagi, jangan sampai memindahkan dari duduk tawarruk ke duduk iftiros, menambahkan rukun atau gerakan daripada gerakan sholat yang lainnya, atau menambahkan rukun daripada rukun yang lainnya. Bingung ya? Pak Taufik bisa bantu saya nggak? Begini maksudnya nih Pak. Ini kita duduk tawaruk kan begini. Duduk tawaruk seperti ini kan. Harusnya nih kita, karena kita ingin melakukan daripada mau dirubah, oh iya kita mau duduk apa? Mau sujud sahwi, nggak mungkin buat duduk iftiros. Disunahkannya duduk tawaruk, duduk iftiros kan begini. Kita udah keburu begini jamaah. Kalau udah buru begini, boleh nggak diganti duduk iftiros? Silakan, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai menambahkan satu rukun daripada rukun sholat. Kalau kita pengen robah begini nggak cara bangunnya? Begitu nggak Pak? Iya kan? Cara bangunnya seperti itu. Nah, kalau dia duduk cara bangunnya seperti ini, ada nggak rukuknya orang sholat dalam keadaan duduk seperti apa? Rukuknya orang yang sholat duduk begini kan? Betul gak? Iya Pak ya?
Rukuknya orang yang sholat dalam keadaan duduk. Gimana rukuknya? Kalau dia rukuk dalam sholat keadaan duduk kan begini. Betul ya? Kalau sholatnya duduk, rukuknya segini. Nah kalau dia dari duduk iftiros, duduk tawaruk, pengen ganti duduk iftiros, dia seperti ini. Sama nggak seperti rukuknya orang yang duduk? Rukuknya orang yang sholat duduk. Sama nggak batasnya? Berarti dia menambahkan daripada rukun sholat. Kalau dia bisa kayak begini, lupa dari duduk tawaruk, dia pengen robah begini doang. Sampai nggak batas rukuknya orang yang sholat duduk? Enggak, silakan. Tapi kalau nggak bisa, dia caranya udah begini, caranya dia seperti ini, lebih baik jangan udah. Duduk aja iftiros, duduk aja tawaruk. Jelas? Itu yang dimaksud dengan seperti itu. Jangan menambahkan daripada rukun-rukunnya. Ya, makasih. Makanya dikatakan perbedaannya di sini. Jangan sampai ya kan namanya itu deh. Kayak tadi juga dia harusnya kunut karena ini jidat udah keburu nempel di tanah, dia bangun. Allahu Akbar, kan batal sholatnya. Mengejar sunnah, meninggalkan rukun. Nah kayak tadi juga mengejar sunnah duduk iftiros, menambahkan daripada rukun. Itu hati-hati ya. Dan ini kadang-kadang banyak orang melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena memang hal-hal yang begitu kadang-kadang kita nggak terlalu kita perdalam. Kurang lebih begitu ya. Li'anna ba'da julusiha harokatun. Karena sesungguhnya ba'da julusihima, setelah duduk buat orang yang masbuk, buat orang yang lupa, harokatun. Ada gerakan yang berikutnya, yaitu apa? Orang yang masbuk akan menambahkan rokaat, orang yang sholatnya karena ada yang lupa untuk melakukan sujud sahwi. Nah seperti itu keadaannya. Maka bagusnya adalah duduk iftirash. Watustahabbu, dan disunahkan. Hukumnya sunnah. Apa itu? Sunnahnya sunnah hayat juga. At-taslimatu tsaniyatu, melakukan salam yang kedua. Karena yang dikatakan salam yang rukun adalah cuma salam yang pertama. Bukan nengoknya ya. Nengoknya juga hukumnya apa? Sunnah. Yang ngucapin salamnya itu yang pertama yang rukun. Kan ada 17 tuh rukun sholat. Di antaranya apa? At-taslimatul ula, ngucapin salam. Nah ini termasuk rukunnya adalah rukun kauli. Rukunnya rukun ucapan. Makanya harus benar bacanya. Assalamualaikum. Sebenarnya wajibnya sampai situ. Tapi ditambahkan warahmatullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang penting apa? Assalamualaikum. Ada alif lamnya. Jangan salamualaikum warahmatullah. Salamualaikum. Ada nggak alif lamnya? Kurang. Salamualaikum. Harusnya apa? Assalamualaikum. Yang rukunnya sampai situ. Warahmatullah. Ngucapinnya, adapun nengoknya, hukumnya sunnah hayat lagi. Di sini nggak dijelaskan, ya. Tapi dalam kitab lain nanti dijelaskan. Nah, termasuk sunnah yang hayat apa? Ngucapin salam yang kedua. Ngucapkan salam yang kedua pun hukumnya sunnah hayat. Yang wajibnya yang pertama. Nanti istilah fikih begini jamaah. Istilah kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan yatarattab ala hadzal hukum. Ya, istilahnya begitu nanti kalau kita baca kitab-kitab fikih yang lebih luas. Kalau memang salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah, apa yang tersusun dari dua hukum ini? Ya. Begini jamaah maksudnya. Kalau seandainya ini orang melakukan atau ada niat pengen melakukan salam yang kedua walaupun hukumnya sunnah, baru dia ngucapin salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Belum melakukan salam yang kedua, melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, umpama keluar angin, kentut, batal sholatnya. Kan dia udah melakukan salam yang pertama yang rukun, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau dia ada niat pengen melakukan daripada salam yang kedua,
Kan belum dilakukan, dia baru melakukan salam yang pertama. Maka kalau seandainya setelah salam yang pertama, sebelum dia melakukan salam yang kedua, melakukan hal yang membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Tapi kalau seandainya ini orang tidak ingin melakukan salam yang kedua, saya pengen melakukan salam yang pertama aja. Kenapa? Dia udah tahan tuh kentut, udah begini, udah salah. Nggak mungkin nih salah salam kedua. Dia langsung pengen niati cuma salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, kentut. Batal nggak sholatnya? Enggak. Paham ya? Ini yang dikatakan yatarattab ala hadzal hukum. Yang tersusun, yang terjadi kalau orang ingin melakukan salam yang kedua walaupun hukumnya sunnah. Kalau dia kayak begitu, itu hukumnya, penjelasannya seperti itu. Ya. Maka dikatakan watustahabu taslimatu tsaniyatu, disunahkan untuk mengucapkan salam yang kedua. Sunnah aja udah. Nengoknya kiri kanan juga sunnah jamaah. Kalau ada orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, gimana? Nggak apa-apa. Ya, itu perkara sunnah. Yang wajibnya adalah ngucapin salam yang pertama. Li'annau alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusallimu, di mana Nabi mengucapkan salam an yaminih, dari arah sebelah kanan, wa an yasarih, dan juga ya dari arah sebelah kirinya. Itu sunnah, karena sunnah. Rawahu Muslimun, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayati Ibnu Mas'udin, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Selesai masalah yang berkaitan dengan sholat, baik rukun-rukunnya, sunnah abadnya, sunnah hayatnya. Sekarang kita masuk pasal berikutnya, faslun, yang sering ditanyakan nih, perbedaan sholat. Fi umuri, ya, tukhalifi, ya, kalau baca tukhalafu jadi fi'il mudhari, tukhalifi, ya, mudhaf ilaih. Faslun fi umuri tukhalifi fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Boleh dibaca dua sebenarnya. Boleh dibaca fi'il mudhari tukhalifu. Kalau tukhalifu jadi fi'il mudhari, kata khalafa yukhalifu. Kalau dibaca tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula, jadi maf'ulnya. Fi sholati. Terserah mau baca, boleh dibaca fi'il mudhari, boleh dibaca jadi masdar. Faslun, satu perbedaan fil umuri, di dalam perkara-perkara yang berbeda, fiha, di dalam perkara tersebut, al mar'atu ar-rajula, antara perempuan dengan laki-laki. Di mana terjadinya perbedaan? Fis sholati, di dalam sholat. Ini yang sering ditanyain oleh ibu-ibu nih. Mana sih perbedaan antara sholatnya laki dengan perempuan? Nah di sini nih. Qala, pengarang kita berkata, wal mar'atu, adapun perempuan, tukhalifur rajula, ya, berbeda dengan laki-laki di dalam sholat, fi arba'ati asya, dalam 4 perkara. 4 perkara doang yang membedakan antara laki dengan perempuan. Pertama, parrojulu, maka bagi seorang laki-laki kalau sholat, yujafi mirfaqaihi an janbaihi, hendaklah dia renggangkan, yujafi, direnggangkan, mirfaqaihi, ini mirfaq, apa namanya, sikut, an janbaihi, dari lambungnya. Maka kalau kita sholat begini, ini kebetulan nih, lagi bisa nih kita, kenapa? Ada jaraknya sholat, ya kan? Makanya ada hikmah, kita ambil hikmahnya aja udah. Betul apa enggak? Coba kalau sholatnya rapetan, bisa begini Pak? Bisa enggak kira? Ini buat orang laki nih Bu, bukan buat ibu-ibu, nih orang laki sholatnya begini. Kalau lagi sujud kita duduknya apa? Tangan kita begini. Ini sikut dengan lambung dipisah, dijauh. Tetap tapi tangannya begini. Jangan ini diginiin, tangannya begini. Ya terserah sih, boleh-boleh aja. Yang penting kan sujudnya. Yang penting 7 anggota sujud kena semua di tanah. Tapi afdolnya tetap tangannya begini. Artinya tangannya begini nih, lurus ke kiblat. Bukan dia begini, ya, bukan dimiringin begini, tapi tetap begini doang. Sunnahnya buat laki-laki. Perbedaannya antara laki dengan perempuan. 1,
Yang kedua, makanya kalau perempuan beda lagi nanti. Kalau perempuan malah dikempit. Kempit apa namanya istilah kita. Tapi dikempit bu, tangannya jangan begini bu. Nanti ada orang kempit tangannya begini. Ngempit apa begini istilahnya. Nempelinnya bukan begini tangannya ininya. Tetap begini, bukan dikempit benar-benar dikempit. Sesek naposnya. Apalagi gede. Ya. Kempit asal aja bahasa kitanya begitu. Ya asal aja. Satu, yang kedua, wayukillu batnahu an fahzaihi fis sujudi. Yang kedua perbedaannya, wayukillu dan hendaklah meninggikan, mengangkat, yukillu yurfa'u, mengangkat batnahu perut an fahzaihi yaitu dari paha fis sujudi pada waktu sujud. Jadi jangan ditempelin bahasa kitanya. Ini perut ame paha dalam paha luar namanya nih. Paha luar ya. Kalau paha dalam nggak tahu dah nih istilahnya begitu. Paha yang di sini nih jangan ditempelin kalau di sujud. Ya, jangan kita tempelin begitu. Kalau saya sih nggak bisa jamaah. Kenapa? Kegedean perut jadi susah. Kalau orang kadang-kadang sujud kayak nanti jadinya takutnya apa? Sujud kayak anjing tidur. Anjing tidur gitu. Makanya jangan. Nah, kalau orang laki angkat, jauhin antara. Tapi jauh jangan terlalu jauh. Ada orang sujud apa namanya tuh? Dia diri di sini, palanya di sini nih. Ini kan akhir apa namanya? Akhir sejadah di sini. Dia sujudnya di sejadah yang merah. Jauh banget tuh. Apa namanya istilahnya? Kayak orang mau tidur jadinya. Kejauhan. Kan suruh jauhin antara perut sama paha. Pasti jauh kalau segitu. Tapi kejauhan. Jangan juga. Ya, normal-normal aja seperti itu. Tuh diantaranya. Warruku'i, begitu juga pada waktu ruku. Kalau ruku jangan perut begitu, jangan taruh ditempelin. Nah, kalau dia rukunya dengan cara apa namanya, kakinya dibengkokin, ya bukan dilurusin, dibengkokin kakinya, pasti nih perut ketemu dengan pangkal paha, paha luar. Yang kedua, yang ketiga, wa yazharu fi maudi'iz jahri, dan juga mengencangkan bacaan pada waktu dibaca kencang. Kalau perempuan, kalau sesama perempuan silakan. Tapi kalau dia sholatnya sama laki-laki, bahkan termasuk aminnya aja. Kalau kita waladhdallin, perempuan gimana? Pelan aja. Karena apa? Karena perkara hukum membaca amin adalah sunnah. Jangan sampai dia kencang. Ini kencangan perempuan, amin. Nah, jangan. Ya pelan-pelan aja. Bahkan di sini pada waktu dibaca jahar, baca kencang, perempuan disunahkan pelan juga. Jangan terlalu kencang. Kecuali beberapa hal nanti. Yang keempat, wa idza nabau syai'un, kalau laki-laki apabila mengingatkan imam syai'un, sesuatu yang salah fi sholatihi, di dalam sholatnya, sabbaha, dengan cara bertasbih, subhanallah. Tapi kalau perempuan tepuk tangan. Tepuk tangannya begini aja nih bu, ya. Jangan begini. Kalau begini berapa? 1, 2, balik lagi 3, batal sholatnya. Kalau dia tepuk tangannya begini, 1, ya kan baru buka kan, 2, balik lagi berapa? 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Makanya tepuk tangannya begini doang, begitu. Itu buat perempuan, ya. Itulah perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Yustahabbu lirraqi, disunahkan buat orang yang ruku, awalan, pertama, ayyamudda dhahrahu wa unuqahu, hendaklah dia meluruskan dhahrahu, punggungnya, wa unuqahu, lehernya, lurus begini. Jangan dia bengkok, palanya ditundukin, tapi dilurusin. Ya, seakan-akan kayak apa? Satu papan. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu dhahrahu wa unuqahu, di mana Nabi meluruskan punggungnya dan juga lehernya, hatta law sabba ala dhahrihi ma'un, kalau seandainya dituangin air di atas punggungnya Nabi, ma'un yaitu air, la raqada, pasti dia akan diem. Rokod itu airnya diem, enggak ngalir. Kalau dia terlalu miring, ngalir. Miring ke depan, ngalir ke depan, miring ke belakang, dia bakal
ngarik ke belakang, tapi dia lurus. Kalau dituangin air di atas punggungnya Nabi, itu air bakal diem. Artinya apa? Lurus banget dari kepala sampai ke punggungnya. Itu diantaranya. Ya. Qalahu Syafi'i wa yaj'alu ra'sahu wa unuqahu hiyalu dhahri. Maka kata Imam Syafi'i, hendaklah dia jadikan kepala dan juga unuknya hiyalu dhahri, sejajar dengan punggungnya. Wala yuj'alu dhahrahu mahdudiban. Maka dan janganlah jadikan daripada punggungmu lebih rendah. Wa yustahabbu nasbu saqaihi. Hendaklah disunahkan untuk diluruskan apa namanya ini? Betisnya. Jangan dibengkokin kakinya, lurusin. Itu sunnah juga sih kalau sehat. Kalau nggak sehat nggak apa-apa. Wa yukrahu ayyutati uraqsah, dan dimakruhkan untuk menundukkan kepala. Jangan diginiin, ratain, angkat. Bahkan disunahkan buat ngelihat anggota tempat dia sujud. Li'annahu dalhun kadalhil himar. Kalau dia tundukkan kepalanya, maka itu seperti perbuatannya himar, keledai. Kama warada fil khabari al manhiyu anhu, karena ada hadis yang melarang hal yang demikian. Wa yustahabbu wallahu a'lam bissawab. Enak berhentinya di sini. Jadi nyambung nanti. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini. Insyaallah ada manfaatnya. Jadi ini perbedaannya antara salat laki dengan salat perempuan. Mari jamaah kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan salat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan jasmani dan rohani kita. Ya, keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatin badannya. Orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.